yaitu bab yang membahas tentang sifatul kalam. Huna yaqul mada sifatul kalam, yakni kaifa ra'yu Rasulillah, ya, bagaimana sikap Rasulullah SAW, ya, dan kalamnya beliau, ucapan-ucapan beliau tentang apa? Fi syi'ri, tentang syair. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan penyair. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Ya kan? Wa ma yanbaghi lah. Yani Rasulullah SAW tidak diajari syair kata Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas buat beliau. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kalau syair sama Al-Quran itu nanti dianggap sama. Dan kita tahu bahwasanya di antara mukjizat Al-Quran adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu sebagai orang apa? Ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nahika an syi'rin. Nah, apalagi mau bersyair. Ya, tidak mungkin. Baca tulis saja nggak bisa, bagaimana mau bersyair? Dan ini kemudian menjadi hikmah besar sekali di balik kondisi ini, bahwa Rasulullah adalah seorang yang buta huruf. Akhirnya menjadikan bahwasanya kemurnian Al-Quran betul-betul dibuktikan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran kita tahu bahasanya sangat indah, bahasanya sangat sempurna, dan membuat takjub siapapun, para ahli-ahli syair, para ahli-ahli bahasa Arab yang paham bahasa Arab pasti terkagum-kagum kalau mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kalau kita ini karena nggak paham bahasa Arab, ya kita diam saja, nggak tahu bahwasanya indahnya bahasa Al-Quran, ya kan? Tapi kalau orang yang paham bahasa Arab, begitu mereka mendengar ayat Allah itu luar biasa, mereka, ini kok kalimatnya dipakainya seperti ini, tatanannya seperti ini, ya, bagaimana indahnya bahasa tersebut disusun. Itu bisa dirasakan oleh para ahli bahasa, ya, bahasa Arab. Nah, tetapi ajibnya, anehnya bahwa Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ya, Rasulullah seorang ummi, dan Rasulullah tidak pernah dikenal sebagai seorang yang bisa bersyair, bahkan sejak mudanya. Sejak sebelum diutus menjadi Rasul, Rasulullah SAW, ya Farhan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah dikenal untuk bersyair. Dan Allah bilang apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak pernah mengajari Muhammad itu syair, dan itu tidak pantas buat beliau. Kenapa tidak pantas? Karena takut kalau nanti digatuk-gatukkan atau disama-samakan dengan ayat Al-Qur'an. Orang akan bilang, lah Muhammad kan pintar bersyair, jadi semua itu hanya syairnya Muhammad saja, begitu. Ya. Alhamdulillahnya beliau adalah seorang yang ummi, sehingga kemudian sekarang menjadi salah satu bukti dan mukjizat Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an dengan bahasa yang begitu indah dibaca atau dibawa oleh seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Membuktikan bahwasanya ini bukan dari beliau, tetapi ini adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, menguatkan itu. Nah, sekarang bab ini membahas tentang hal tersebut. Bagaimana beliau sendiri menyikapi syair-syair? Kan di antara sahabat-sahabat beliau ada yang syair, apalagi bangsa Arab itu dikenal. Di antara mizahnya bangsa Arab, di antara kelebihan bangsa Arab itu adalah mereka pintar membuat syair. Dan kelebihan mereka, kekhususan mereka adalah apa? Pintar membuat syair. Berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain, syair bahasa Arab itu menjadi syair yang paling indah di dunia. Ya, tatanannya, kemudian tatanan bahasanya dengan berbagai macam pembahasan, dengan berbagai macam sistem penataan kalimat-kalimatnya, ya, dari mulai penata tata bahasanya, kemudian kalimat-kalimat yang memiliki zauk. Zauk itu artinya kalimat-kalimat yang ada rasanya, ya. Itu tidak didapatkan di bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Maka ilmu ini nanti kalau mau mempelajari ada satu ilmu namanya ilmu arud, ya. Tentu itu dipelajari setelah mempelajari ilmu dasar bahasa, ya, dari nahwu, shorof, kemudian semua ilmu-ilmu dipelajari, baru kemudian nanti kita mempelajari ilmu arud kalau mau tahu tentang bagaimana indahnya bahasa Arab. Sehingga kelebihan yang besar ini lah yang menjadikan wallahu a'lam bishawab hikmahnya kenapa kok Allah memilih Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tentu bukan sembarang pilihan. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Kenapa nggak pakai bahasa Jawa?
Kenapa Al-Quran nggak pakai bahasa Sunda? Ya, karena bahasa Arab memang punya kelebihan itu, punya dauk, punya rasa, bahasa yang punya rasa. Makanya sekarang kalau kamu baca Al-Quran, ya, kamu paham betul dengan isinya, kamu paham betul dengan tata bahasanya, kamu paham betul dengan hikmah-hikmah kalimat kata-kata yang Allah gunakan di situ, kamu akan merasakan ayat itu betul-betul langsung menusuk ke dalam hati. Ya, makanya orang baca Al-Quran itu dia akan bisa merasakan keindahan-keindahannya Al-Quran itu. Ya, dia akan merasakan betul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menantang, nggak ada yang bisa bikin itu. Jangankan Muhammad, walau ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithliha la ya'tu bimithli. Walaupun manusia berkumpul, manusia dan jin berkumpul untuk sepakat bikin satu ayat atau dua ayat saja yang sama dengan Al-Quran, mereka nggak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking indahnya bahasa Al-Quran dan tidak akan bisa dilakukan oleh makhluk. Dan itu diakui oleh para penyair-penyair. Nah, untuk menjaga kemurnian inilah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Kami tidak pernah mengajari dia syair. Dia nggak bisa syair. Nabi Muhammad tidak pernah dikenal bisa bersyair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas untuk dia untuk itu. Ya. Kenapa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika beliau hidup di tengah bangsa Arab yang dikenal dengan syair dan sebagainya? Beliau tidak bisa bersyair bukan berarti beliau kemudian menolak mentah-mentah syair. Ya, walaupun urusan syair ini juga kalau terlalu jauh, karena syair itu adalah kalimat yang ditata dengan indah, ya, dan diucapkan dengan perasaan. Itu syair. Kalau kalimat yang ditata dengan indah tetapi tidak terlalu membawa perasaan, itu namanya rajaz. Ya, rajaz. Ya, itu ada lagi nanti. Seperti kalau di kita pantun. Pantun kalau bahasa kita ditata Pak, kalimatnya kan jelas itu, akhir-akhirnya dan sebagainya ya. Ada tatanan-tatanan 4 baris dan kemudian akhir-akhir hurufnya juga harus sama. Indah, tapi nggak terlalu terbawa perasaan. Tapi beda dengan kalau di kita yang dikenal dengan yang namanya sajak. Kalau bahasa kita, kalau sajak dalam bahasa Arab lain lagi nanti, ya. Walaupun kata sajak itu sebenarnya adalah dari bahasa Arab. Coba sajak atau syair di dalam bahasa kita, ya, dikenal dengan bahasa itu bagaimana sajak yang dibaca oleh para penyair, para pembawa sajak itu kemudian dia betul-betul keluar dengan kalimat-kalimat yang dengan perasaan, menceritakan tentang apa, ya, macam-macam, menceritakan tentang alam. Ada yang kadang-kadang malah hal syair yang mungkar, ya, sajak yang mungkar yang bercerita tentang perempuan, bercerita tentang perzinaan, hal-hal mungkar. Nah, itu yang nggak boleh, syair yang haram yang seperti itu, ya. Kalau syair yang membawa kita untuk bertafakur pada ciptaan-ciptaan Allah itu dibolehkan dan nanti kita akan lihat riwayat-riwayatnya. Ya. Tapi kalau syair yang membawa kita kepada kelalaian dari zikrullah, apalagi membawa kita kepada angan-angan dan membawa pada syahwat, karena syair itu bisa meningkatkan syahwat. Hati-hati. Dengan kata-kata tertentu orang itu kemudian syahwatnya bisa meningkat sehingga kemudian menjerumuskan dia kepada perbuatan zina. Bahkan dulu orang-orang Arab itu kalau mereka bersyair itu biasanya nanti ditemani oleh khamr, ditemani oleh apa semua supaya perasaannya itu semakin terbawa di dalam semakin ngefly gitu ya istilahnya, itu mabuk sama mabuk dan kemudian dengan ditambah dengan kalimat-kalimat indah sehingga kemudian betul-betul terasa betul-betul seperti terbang begitu ya. Indah sekali yang mereka rasakan, tapi itu syair-syair jahiliyah. Dan ini yang dilarang di dalam Islam ya syabab. Ya, ini yang dilarang. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma yalfidhu min qaulin madha illa ladaihi raqibun atid. Tidak berucap suatu ucapan kecuali di sana ada raqib dan atid yang mencatat. Ya, kita nggak boleh keluar kalimat-kalimat yang membawa hal-hal buruk. Islam itu menata di antara tatanan buat Islam dan kaum muslimin itu supaya umat Islam itu nggak sembarang ngomong, lisannya itu harus dijaga. Orang mukmin itu lisannya disebutkan orang mukmin lisannya itu di belakang hatinya. Kalau dia mau ngomong, dia pikir dulu. Konsekuensi apa nih dari omongan saya? Nyakiti hati orang nggak?
bohong nggak ini omongan saya? Kalau bohong ini nanti urusannya sampai akhirat loh ini, ya kan? Berat, tanggung jawab. Merugikan orang nggak omongan saya ini? Karena kalau nggak nanti ada pertanggungjawabannya. Islam mengatur kita seperti itu. Makanya kita disuruh hati-hati. Apalagi kalau kemudian ucapan-ucapan itu disampaikan dalam bentuk yang indah, yang bisa membangkitkan. Syair itu bisa membangkitkan perasaan orang. Makanya tidak sedikit dulu di zaman jahiliyah di medan-medan perang itu dihadirkan para penyair-penyair untuk membakar semangat para pasukan, ya termasuk di kaum muslimin. Nanti ada penyairnya Rasulullah SAW, ya itu dia memberikan syair-syair yang membangkitkan semangat kaum muslimin, sehingga kemudian semangat mereka bangkit dengan kata-kata indah itu, apalagi kemudian nanti diikuti dengan hentakan alat-alat musik gitu ya, seperti dufuf ya, dung 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 begitu, kemudian dikasih syair-syair, kemudian diikuti, itu bisa perasaan bisa terbawa. Itulah syair. Ya, itulah syair. Dan Al-Qur'an lebih indah dari itu. Makanya orang baca Quran kalau dia paham isinya, ya sebab kita kalau baca Quran betul-betul paham isinya, perasaan kita terbawa. Kalau kita sekarang selama ini saya baca kok nggak ada perasaan Ustaz, ya kamu nggak paham isinya, masalahnya gitu. Makanya kamu belajar yang betul. Kalau kamu nanti paham dengan isi daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan betul-betul tahu, oh Allah ngomong seperti ini, apalagi kemudian kita tahu benar ini adalah ucapan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalamullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa umpamanya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, ya kan? Itu kalau kita paham betul dengan itu, kita langsung wah berarti saya harus menjual jiwa saya sama Allah. Allah sedang mau membeli jiwa saya, terbawa betul kita, ya. Kalau paham betul dengan itu, apalagi dengan dibawa dengan situasi-situasi tertentu, sehingga Al-Qur'an itu betul-betul akan memberikan efek yang besar. Itulah kenapa ya sebab kita belajar bahasa Arab, kita belajar semua tatanan ini supaya kita paham Al-Qur'an. Ya. Tapi jangan sampai Al-Qur'an kalah dengan syair. Ya. Kalah dengan syair-syair. Makanya di sini ada bab Rasulullah SAW memang tidak menolak syair, tetapi Rasulullah juga membatasi dan tidak mau mendengarkan syair-syair yang buruk. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, la ayyam la'a jaufa ahadikum qayhan khairun lahu min an yamla'a syi'ran. Ya. Sungguh dipenuhinya perut salah seorang dari kalian itu dengan nanah itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Apa maksudnya? Maksudnya kalau hidup itu dipenuhi dengan syair-syair saja lalu melupakan Al-Qur'an, melupakan bimbingan Rasulullah SAW, maka orang akan terbawa dengan syair, dan syair-syair itu hanya tulisan para penyair-penyair yang ditulis dalam keadaan mereka biasanya terbawa dengan perasaan. Maka harus hati-hati, ya. Termasuk syair-syair bahasa kita, bukan hanya bahasa Arab. Jangan nanti kita lebih disibukkan dengan urusan syair berbanding dengan kita dengan urusan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Boleh mempelajari syair, boleh memperdalami ilmu bahasa syair dan sebagainya. Tetapi pilihlah, gunakanlah ilmumu dan kemampuanmu di dalam bersyair umpamanya untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang mendorong perkembangan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu ya mendukung Rasulullah dalam dakwahnya dengan menggunakan syair, dan Rasulullah mengizinkan hal tersebut yang nanti kita akan baca di dalam hadis-hadisnya. Baik, sekarang kita ambil hadis yang pertama dahulu. Di sini hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qila laha hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri. Ditanyakan kepada Aisyah apakah Rasulullah SAW itu pernah yatamatsal. Apa makna yatamatsal? Yatamatsal itu menirukan. Ya, yatamatsal itu menirukan. Ya, menyebutkan seperti, ya, menunjukkan seperti, mislu, gitu ya. Qalat, ya, Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syi'ri Ibni Rawahah wa yatamatsalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwad, ya. Adalah Rasulullah SAW pernah, ya, yatamatsal, menirukan syairnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Rawahah ini salah seorang syairnya Rasulullah SAW.
Jadi sahabat Nabi yang pintar bersyair. Tetapi syair-syairnya beliau selalu digunakan untuk apa? Untuk membela Rasulullah SAW dan untuk menyerang balik musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Karena dulu Rasulullah termasuk diantaranya diserang oleh para penyair-penyair Quraisy, ya, untuk dijatuhkan harga dirinya. Jadi di era jahiliyah itu dulu kehormatan seseorang itu bisa jatuh hanya gara-gara omongan sang penyair. Dan kehormatan seseorang bisa terangkat tinggi kewibawaannya gara-gara omongan penyair. Sampai seperti itu syair itu ya. Hati-hati. Ya. Maka di zaman itu ada beberapa syair-syairnya Quraisy ya yang selalu menyerang Rasulullah SAW. Lalu siapa yang menjawab syair-syair itu dengan syair kembali yang untuk mengembalikan balik, menangkisnya? Di antaranya Abdullah bin Rawahah. Ya, di antaranya Ustaz tidak hafal satu persatu syair-syair beliau ini, tetapi di sini disebutkan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadu. Dan dia menghadirkan kepada kalian wahai umat Quraisy, wahai Quraisy, begitu menjawab tuduhan-tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan katanya mengigau, hanya menceritakan sesuatu yang mimpinya saja tidak benar dan sebagainya. Maka di sini di antara bait yang dibaca oleh Abdullah Rawahah saat itu untuk menangkis, dia mengatakan, dan Nabi Muhammad ya wa ya'tika, dia mendatangkan kepadamu bil akhbari, dengan berita-berita malam tuzawwad, pada orang-orang yang tidak tahu. Jadi orang yang masih tidak tahu ya, karena kalian tuh belum tahu hakikat apa yang disampaikan. Coba kamu pelajari dulu, kamu dengarkan dulu, baru nanti kamu tahu bahwa ini adalah kebenaran. Nah, begitu. Ya, jadi perang para penyair itu sejak dulu sudah terjadi ya. Jadi kalau di zaman sekarang perang syair ini ya bisa dikiaskan dengan perang media. Ya, perang media, baik itu media informasi, berita-berita dan sebagainya. Jadi di zaman Rasulullah SAW dulu ada sahabat-sahabat yang membela Rasulullah dengan syair yang menyebutkan, dibacakan di tengah pasar untuk meningkatkan kembali nama baik Rasulullah SAW. Nanti ketika Abdullah bin Rawahah ini menyampaikan syairnya, ada syair Quraisy yang anti Rasulullah SAW membalas lagi, lalu dibalas lagi oleh beliau, begitu. Sampai seperti itu dulu itu. Ya, perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Nah, di antara bacaan-bacaan syairnya Abdullah bin Rawahah ini ada yang pernah ditirukan oleh Rasulullah SAW jika itu adalah suatu yang baik. Ya, ditirukan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Rasulullah bukan kemudian anti untuk membaca syair, tapi syair-syair itu bukan ciptaan beliau. Karena beliau bukan penyair. Ya. Kalau umpamanya beliau bisa bikin syair, maka ayat tadi bisa keliru. Karena Allah bilang apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah ngajari dia syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas untuk dia bersyair. Lah kok itu bersyair? Loh, itu bukan syairnya dia. Ya, bukan syairnya Rasulullah SAW. Beliau hanya mengulangi yatamatsalu bima qalahu, dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah, yaitu syairnya Rasulullah SAW. Fahim tuh mensyabab? Ya, ini penting untuk dipahami poin tentang syair ini. Jangan nanti Rasulullah juga bikin syair. Loh, kalau Rasulullah bikin syair berarti ayat-ayat itu nanti tertolak semua. Nanti orang akan mengatakan, loh ya makanya Nabi Muhammad ahli syair kan, begitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu semua syairnya Muhammad, begitu nanti. Ya, habis kita semuanya. Paham tuh? Baik. Nah, wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibn Umair, haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatu labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kada Umayyah bin Abi Salti an Yuslim. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labid. Sesungguhnya syair terbaik yang paling jujur adalah syairnya Labid Ibnu Rabi'ah, ya, Labid Ibnu Rabi'ah namanya, salah seorang penyair musyrik yang terakhir kemudian beliau masuk Islam. Labid Ibnu Rabi'ah ini dia bersyair, di antara syairnya itu menyebut ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ya, sesungguhnya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maksudnya apa? Seluruh Tuhan selain Allah adalah batil. Jadi ini kata-kata syair ini sesuai dengan la ilaha
illallah. Nah, begitu. Makanya oleh Rasulullah dikatakan, sungguh syair yang paling jujur adalah syairnya Labid bin Rabi'ah yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ya. Sungguhnya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Nah, begitu. Makanya beliau yatamatsal, ya, menyebutkan itu, mengulangi sebutan syairnya Rabi'ah ini, Labid ini dalam rangka untuk apa? Menguatkan lagi bahwa ini adalah benar. Wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslim, dan hampir saja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam. Siapa Umayyah bin Abi Salt? Ini juga penyair Arab. Umayyah bin Abi Salt ini adalah penyair Arab yang sangat terkenal, bahkan saking terkenalnya itu terkenal di Hijaz, terkenal di Syam, dan beliau dia juga pernah tinggal di Bahrain bertahun-tahun sehingga terkenal. Dan dia penyair yang sebelum Nabi Muhammad SAW dia sudah ada. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Nah, ini riwayat lagi dari Jundub bin Abi Sufyan ibnu Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jarinya terkena batu, lalu kemudian berdarah, ya. Fadamiyat, kemudian berdarah. Faqala, kemudian Rasulullah berucap, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ini syair atau apa? Para ulama mengatakan ini bukan syair yang keluar dari Rasulullah SAW, ini adalah rajaz. Ya, saat itu kalau syair akan jauh lebih indah dari ini, karena dia bersama dengan perasaan. Tapi apa yang keluar dari Rasulullah SAW pada saat ini bukan syair, ini rajaz. Yang kedua, ini bukan ciptaan Rasulullah SAW. Ya, ini di dalam keterangan hadis ini dalam beberapa kitab syarah disebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah potongan dari ucapan rajaz yang diucapkan oleh siapa? Abdullah bin Rawahah, ya, sahabat radhiyallahu anhu, syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika suatu hari Rasulullah jarinya kena batu kemudian berdarah, beliau mengulangi bacaan atau syair potongan daripada rajaznya siapa? Abdullah bin Rawahah, tapi bukan ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Ya, sehingga ini menjadi catatan kalau ada orang membawa riwayat ini Rasulullah bersyair, ini bukan syair, ini rajaz. Beda, kalau syair jauh lebih indah dari ini. Ini rajaz, yaitu kata-kata bahasa Arab yang ditata sesuai dengan hentakan-hentakan tertentu dan tatanan-tatanan tertentu saja, tapi tanpa perasaan, hanya menceritakan peristiwa kecil, begitu. Tapi kalau syair menceritakan peristiwa, bahasanya belum tentu dengan susunan tertentu, tetapi dengan perasaan, dan orang yang membawanya dia akan terbawa jauh lebih indah dari rajaz. Ya, ini dalam bahasa Arab. Baik, mungkin naktafi awalan ilahuna lianna waqtikum. Tadi Ustaz diperingatkan supaya waktunya pendek dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk membaca riwayat yang berikutnya. Bentar, satu riwayat yang berikutnya di sini yang nomor 235 itu adalah seperti itu. Jadi ini nanti insyaallah berikutnya nanti langsung kita ambil 236 ya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.